Partai Golkar Kabupaten Serang untuk sementara ini menjadi pemenang pada pemilu legislatif tahun 2024. Golkar mendapatkan 11 kursi atau sebesar 22% suara. Hal itu pun memungkinkan Partai Golkar mampu mengusung kader terbaiknya untuk berkontestasi di Pilbub Serang. Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum, mengatakan perolehan kursi di DPR di Kabupaten Serang sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon Bupati Serang sekaligus calon Wakil Bupati Serang untuk bisa berkontestasi di Pilbub tahun 2024. Namun demikian, pihaknya menegaskan tetap terbuka dengan partai lainnya yang ingin berkoalisi pada pelaksanaan Pilbub Serang guna memajukan Kabupaten Serang lebih baik lagi. Ia memastikan akan mengusung kader terbaiknya dalam kontestasi Pilbub Serang tahun 2024, yakni Andika Hazrumai sebagai bakal calon Bupati Serang sebagaimana surat tugas yang sudah dikeluarkan oleh DPP. Bahkan, selain di Kabupaten Serang, pihaknya juga bakal mengusung kader-kader terbaiknya di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Kendati sudah memiliki tiket emas di Pilbub Serang, pihaknya mengaku enggan terburu-buru untuk membicarakan soal pilkada lantaran masih ingin menunggu hasil pleno KPU Kabupaten Serang. Untuk pilkada, Golkar Provinsi Banten sudah menugaskan dan bahkan surat penugasannya langsung dari DPP Partai Golkar terhadap kader-kader potensial yang tersebar di 8 kabupaten kota Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Serang dan provinsinya tentunya. Nah, namun karena tahapan pemilu masih dalam proses rekapitulasi, hari ini sudah tahap rekapitulasi di tingkat kabupaten, maka kita tidak mau terburu-buru berbicara tentang pilkada. Yang pertama, karena waktu tahapan pemilu legislatif belum selesai, walaupun pemungutannya sudah selesai, tapi rekapitulasinya belum selesai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ingin memastikan perolehan kursi dari seluruh partai, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sehingga kita nanti bicaranya setelah rekapitulasi suara selesai sampai tingkat pleno di tingkat KPU RI. Kemudian yang ketiga, karena DPP sudah mengeluarkan surat perintah atau surat tugas kepada kader-kader potensial yang ada di Provinsi Banten, maka Golkar Banten terus menginformasikan dan meminta kepada kader-kader yang mendapatkan penugasan itu untuk tetap terus mensosialisasikan dirinya dan melakukan penguatan elektoral dirinya dalam menghadapi Pilkada 2024 yang tahapannya secara resmi belum digulirkan. Tapi pasti akan mengusung kader internal Golkar, Pak, ya? Ya, di Banten itu baik tingkat provinsi maupun kabupaten kotanya, Golkar sudah mempersiapkan kader-kader terbaiknya di setiap kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Tapi kalau melihat perolehan suara yang di Kabupaten Serang kan dapat 11 kursi nih, itu cukup nggak Pak Ketua untuk melenggang tanpa dengan ada bantuan dari parpol lain? Kalau untuk koalisi perahu pencalonan kita sudah cukup. Partai Golkar sudah cukup mencalonkan satu pasang calon bupati dan calon wakil bupati. Tapi Partai Golkar tetap terbuka dengan seluruh partai politik yang ingin bergabung dengan koalisinya Partai Golkar nanti, karena membangun Kabupaten Serang ini butuh kebersamaan, butuh kekompakan, sehingga kekuatan pembangunan di 5 tahun yang akan datang akan lebih bermakna ketika kebersamaan bisa dirajut oleh partai-partai politik di tingkat Kabupaten Serang, termasuk di kabupaten kota yang lain. Acara materi ketiga ini yang terakhir, kita santai saja.